Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Wisma Yunita, dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Bengkulu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jurnal nasional dan internasional bidang bahasa Inggris. Jadi hal ini juga diperlukan oleh para akademisi atau mahasiswa yang ingin publikasi di jurnal, publikasi artikelnya di jurnal. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jurnal nasional dan internasional di bidang bahasa Inggris ini. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini tuh yang pertama itu tingkatan jurnal di Indonesia, kemudian kedua kriteria jurnal, kemudian jurnal nasional dan internasional dalam bidang bahasa Inggris. Nah, pertama kali kita lihat tingkatan jurnal di Indonesia. Jadi di Indonesia itu jurnal itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu jurnal nasional, yang kedua jurnal nasional terakreditasi, dan itu biasanya terakreditasi SINTA, indeks SINTA 1 sampai SINTA 6. Kemudian untuk SINTA itu yang paling tinggi adalah SINTA 1 dan yang paling rendahnya adalah SINTA 6. Jadi jangan terbalik ya. Kemudian jurnal internasional. Nah, jurnal internasional ini adalah jurnal yang sudah diindeks oleh pengindeks internasional seperti DOAJ atau EBSCO atau Copernicus seperti itu. Kemudian jurnal internasional bereputasi. Kalau untuk jurnal internasional bereputasi, biasanya pengindeks yang paling terkenal adalah Scopus. Ya, nanti kita akan bahas lagi tingkatan ini lebih detail. Sekarang kita ke kriteria jurnal nasional. Jadi kalau jurnal nasional itu memuat artikel atau karya ilmiah yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kemudian memiliki ISSN, memiliki terbitan versi daring atau online. Kemudian dikelola secara profesional, ketepatan keberkalaannya, terbitnya tepat waktu, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain. Kemudian bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, untuk yang kali ini tentu saja dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ditujukan kepada masyarakat ilmiah, peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan. Lalu diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi, profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya masing-masing. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia nasional nih ya. Kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Lalu mempunyai dewan editor yang terdiri atas para ahli dan bidangnya berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Ya, itu untuk kriteria jurnal nasional. Artinya biasanya jurnal ini baru memiliki ISSN tapi belum terindeks SINTA apapun. SINTA 1 maupun SINTA sampai SINTA 6 itu. Oke. Sekarang kriteria jurnal nasional terakreditasi. Nah, berbeda dengan jurnal nasional terakreditasi tadi, jurnal nasional berbeda dengan jurnal nasional tadi. Nah, kali ini jurnal nasional terakreditasi. Nah, untuk jurnal ini terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional. Nah, mendapat status terakreditasi dari Dirjen Dikti atau LIPI, dan itu SINTA 1 sampai SINTA 6 dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai biasanya 5 tahun ya. Kemudian kriteria jurnal internasional. Nah, kalau internasional ini sama seperti tadi jurnal nasional, tapi yang bedanya adalah dia ini ditulis dengan bahasa resmi PBB.
Inggris, Prancis, Arab, Rusia atau Tiongkok. Kemudian memiliki terbitan versi daring, dikelola secara profesional. Editor boldnya dari sedikitnya berasal dari 4 negara. Artikel ilmiah yang ditulis dalam satu terbitan juga ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Terus memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Nah, untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari Kemristek Dikti yang 61 bahasa PBB terindeks di DOAJ dengan indikator green tick ya, DOAJ centang hijau ya. Nah, disetarakan diakui sebagai jurnal internasional yang juga terindeks ProQuest ataupun EBSCO ataupun Copernicus ya, itu dianggap jurnal internasional tuh. Jadi dia terindeks DOAJ atau EBSCO atau yang lain, dan DOAJ-nya centang hijau. Kemudian dari dia 4 negara yang berbeda, editorial board-nya, dan kemudian penulisnya juga dari berbagai negara. Itu yang bedakannya dengan jurnal nasional. Kemudian kriteria jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau sudah bereputasi ini udah yang paling tingginya ya. Nah, kalau paling tinggi itu artinya jurnal ini atau artikel diterbitkan atau dia adalah jurnal terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 3 tadi, dengan kriteria tambahan terindeks oleh Pangkalan Data Internasional Bereputasi Scopus Web of Science gitu ya. Kemudian dia memiliki impact factor yang bisa lihat dari isi Web of Science atau Thomson Reuters atau Simago Journal Rank SJR, atau mempunyai faktor dampak dari Simago Journal and Country Rank Q1 sampai Q4. Saya Scopus Q1 sampai Q4. Jadi jangan salah, jangan overlap dengan tadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Jangan bilangnya saya mau masukin ke, misalnya ya, ada yang bilang gini, saya mau masukin ke Q5 gitu ya, nggak ada Q5 itu. Jadi kalau Scopus rank itu Simago rank itu, jadi dia cuma Q1 sampai Q4, jadi yang kebalik ya. Jadi kalau untuk jurnal yang ini selain memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 7 tadi dan terindeks oleh Pangkalan Data Internasional Bereputasi, tapi belum mempunyai faktor dampak dari isi Web of Science, atau ini dikategorikan sebagai jurnal internasional saja kalau dia belum ada mempunyai faktor dampak gitu ya. Nah, itu dia jenis jurnal-jurnal yang terdiri dari 4 macam tadi. Jadi semakin tinggi ranknya, biasanya semakin sulit untuk memasukkan artikel ke sana. Kemudian sekarang kita lihat apa jurnal-jurnal nasional dan internasional dalam bidang keilmuan kita, bidang keilmuan bahasa Inggris. Yang pertama itu tadi jurnal nasional tuh ya. Jurnal nasional artinya dia memiliki ISSN. Nah, dan di bidang bahasa Inggris kita itu kalau di Bengkulu ada, kita punya EduLink. EduLink itu dari Unihas ya. Kemudian ada JELIT, Journal of English Language, Literature and Teaching. Kemudian ada lagi IJFTR, International Journal of Foreign Language Teaching and Research. Kemudian ada lagi Etika Lingua, Journal of Language Teaching and Literature. Kemudian ada lagi Journal of Language and Literature. Jadi ada dari ini terakhirnya dari Gunadarma ya. Jadi untuk diketahui bahwa hampir seluruh prodi itu memiliki jurnalnya masing-masing ya, yang bagus gitu ya, dia punya pasti. Nah, itu untuk jurnal nasional bidang bahasa Inggris. Jadi boleh jadi tahu nanti tentang ini EduLink, JELIT, Etika Lingua, IJFTR, dan Journal of Language and Literature. Nah, itu untuk yang nasional bidang bahasa Inggris, artinya yang baru memiliki SSN, belum terindeks SINTA. Sekarang kita pergi ke jurnal nasional terakreditasi di bidang bahasa Inggris yang terindeks SINTA. Pertama itu ada JOAL, Journal of Applied Linguistics and Literature, itu dari UNIP, Universitas kita, khususnya di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Ini jurnal juga sudah SINTA 3 ya, keren udah. Kemudian Indonesian EFL Journal dari Unipu. Kemudian juga ada JIT, Judson Pena English Education Journal. Kemudian juga ada EduLite,
dari Missoula, Journal of English Education, Literature and Culture. Kemudian ada JEET. Nah, ini adalah jurnal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tapi yang S1. Kalau Joel itu S2, Jack itu S1 dan dia Sinta 4. Nah, itu boleh dilacak lebih lanjut, nanti lihat aja, ketik aja di Google dan cari jurnal ini. Nanti Anda bisa melihat seperti apa jurnalnya, Sinta berapa, itu biasanya tersedia di bagian bawah dari halaman home jurnalnya. Kemudian jurnal internasional bidang bahasa Inggris internasional ya, ini di sini ada International Journal of Foreign Language Teaching and Research gitu ya, dari kemudian juga ada Electronic Journal of Foreign Language Teaching. Nah, ini tadi jurnal internasional bidang bahasa Inggris, dia bisa saja terindeks 2 centang hijau atau Copernicus atau EBSCO gitu ya, tapi belum Scopus, belum terindeks Thomson Reuters dan lain-lain, baru yang centang hijau tadi. Jadi dia itu in between antara yang kadang-kadang ini bisa juga dia masuk udah Sinta dia gitu. Tidak ada Sinta di sini kalau jurnal internasional bidang bahasa Inggris itu terbitan dari luar. Kalau dia diterbitkan dari bahasa dari yang sudah terakreditasi Sinta, nah kadang-kadang dia itu juga misalnya Sinta 2 itu atau Sinta 3 biasanya pasti dia sudah terindeks Dutch biasanya ya, most of the time. Ini sebenarnya dia sudah jurnal internasional juga, dan di nasional dia itu terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3 misalnya kayak gitu. Jadi itu belum bagus sih gitu. Cukup bagus untuk tengah lah gitu. Kemudian ada lagi jurnal internasional bereputasi bidang bahasa Inggris. Nah, untuk bidang keilmuan bahasa Inggris ini di Indonesia saat ini ada 3 nih, saya satu lagi belum masukkan, ada yang barusan ini bulan April kemarin itu sudah terindeks Scopus, itu Ciele, jurnal dari Unsiah, dan itu dia sekarang tadinya Sinta 2, kemudian sekarang dia Scopus, berarti dia Sinta 1 otomatis. Nah, selain itu ada IJAL, ini punyanya UPI, Indonesian Journal of Applied Linguistics. Kemudian ada Language, Linguistics and Literature dari Malaysia, UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian ada Teflin Journal, ini punya Indonesia, punya asosiasi Teflin ya. Kemudian International Journal of English Studies, kemudian ada International Journal of Evaluation and Research in Education, dan banyak lagi yang bereputasi di bidang bahasa Inggris ini. Kalau yang sudah terindeks Scopus saja di Indonesia itu IJAL, Teflin, dan Ciele. Nah, kalau yang internasional banyak lagi, ada Gemma Online, ada TESOL, ASEAN EFL, CTEFL, seperti itu. Jadi itu udah jurnal internasional yang bereputasi di bidang bahasa Inggris gitu. Nah, itu dulu hari ini tentang jurnal kriteria jurnal, dan ada beberapa tingkatan jurnal yang ada di Indonesia, dan yang wajib kita sebagai akademisi dan juga sebagai mahasiswa tahu akan jurnal ini. Dan yang terakhir saya harus sampaikan, jangan lupa bahwa ketika menulis itu Anda bukan menulis jurnal. Jadi salah ya bilang, saya belum buat jurnal nih gitu. Biasanya mahasiswa bilang begitu, padahal itu kan bukan membuat jurnal, tapi membuat artikel untuk dipublikasikan di jurnal. Kalau buat jurnal kan susah mengelolanya, itu biasanya managing editornya gitu. Jadi saya belum membuat artikel jurnal. Nah, bukan saya belum membuat jurnal, salah ya. Jadi dua hal yang berbeda. So, itu dulu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.